Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tandur nafsu ma qadamat liqat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat gerhana matahari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gerhana matahari ini merupakan peringatan buat umat manusia yang berpikir bahwasanya akan datang suatu masa alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kekuasaan kepada manusia dengan adanya gerhana matahari. Itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini dengan kekuasaannya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada gerhana, sholat begitu lama di masjid, seluruh masyarakatnya pergi ke masjid untuk berdoa kepada Allah agar tidak diturunkan bencana bagi umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan, itulah tanda kiamat akan datang. Suatu pertanda kecil Allah beri peringatan kepada manusia dengan gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidaklah terjadi karena kematian seseorang ataupun hidupnya seseorang, tetapi ini adalah ayat dan tanda-tanda keagungan Allah. Dan bila datang itu gerhana, gerhana itu bukan karena kematian seseorang, bukan karena ini dan itu, tetapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, dengan peringatan Allah yang diberikan gerhana matahari pada hari ini, kita patut bersyukur yang bisa berdoa dan berkumpul di sini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad SAW dengan tanda-tanda keagungan Allah, dan bila telah datang itu gerhana matahari maupun bulan, hendaklah kamu cepat-cepat menuju masjid untuk sholat gerhana. Inilah yang dianjurkan, yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap ada bencana apapun, larilah ke masjid untuk doa, untuk sholat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gerhana juga disunahkan untuk baca istighfar yang banyak, istighfar dan juga banyak sedekah ketika ada gerhana matahari.
Sebagian ulama mengatakan bahwa datangnya gerhana matahari dan gerhana bulan ini juga ada suatu tanda isyarat dari Allah bahwa akan banyak musibah akan datang ke dunia ini. Jadi kalau Allah datangkan gerhana matahari ini, pertanda Allah akan datangkan bencana yang lain, maka umat Islam diperintahkan untuk berbondong-bondong ke masjid agar bala itu tidak turun di kampung kita, di tempat yang kita huni. Itulah dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap ada gerhana diperintahkan untuk cepat-cepat menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga memperbanyak istighfar, memperbanyak doa-doa, memperbanyak takbir yang seperti sudah kita lakukan sebelum sholat tadi. Kalau orang ini setelah melihat gerhana matahari dan bulan kemudian dia mengamalkan sunnah-sunnah yang semestinya dibuat, maka dia akan diselamatkan dan dari musibah-musibah yang akan datang. Jadi kalau nanti ada bencana yang Allah turunkan, orang yang selamat yang ada di masjid ini, itulah keuntungan panjenengan. Bila ada bencana akan selamat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka lain hari kita tularkan kepada tetangga-tetangga kita yang belum diberi kepahaman bahwa gerhana matahari bukan untuk tontonan, bukan untuk dilihat, tetapi bagaimana kita ikhtiar biar tidak di dalam gerhana itu ada bencana menyertainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terbesar yang datang ke dunia adalah seorang manusia tidak bisa mengamalkan agama. Jadi musibah yang terbesar kata Allah dan Rasulnya, ketika ada gerhana mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi, melaksanakan sholat, itulah musibah terbesar di dalam kehidupan orang-orang yang tidak melakukan perintah Allah. Dengan diberi peringatan gerhana, mereka tidak hadir di dalam masjid, maka dia adalah orang yang celaka kata Nabi. Celaka dunia, celaka akhirat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita melaksanakan sholat di rumah, memohon kepada Allah dengan keluarganya, sehingga juga diselamatkan oleh Allah dari segala bencana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Inilah musibah yang sebenarnya. Maka gerhana matahari dan gerhana bulan hendaknya kita pahami sebagai peringatan dari Allah untuk tambah lagi kita taqarrub kepada Allah, mempersiapkan diri kehidupan akhirat dan memandang dunia dengan mata yang benar, bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kehancuran. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kehancuran bagi orang-orang yang tidak memenuhi dan melaksanakan perintah Allah dan mengikuti ajaran yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah begitu jelas bahwa dunia ini untuk dihancurkan oleh Allah, maka sebelum menemui itu semuanya, kita gunakan umur sehat kita untuk senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Dunia diciptakan oleh Allah untuk sementara. Dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beberapa saat saja untuk menguji manusia. Ayyukum aksanu amalah, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itulah jamaah sedikit khotbah yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan dengan keterangan gerhana ini
tahun depan tahun sebagainya, karena gerhana matahari total ini terjadi 30 tahun sekali. Pada saat yang dulu tahun 83 tidak ada orang yang berani keluar karena fenomena-fenomena yang dijelaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa matahari akan dimakan oleh buta hijau. Padahal bukan seperti itu, tetapi matahari itu ada karena ingin Allah tunjukkan kekuasaan kepada manusia agar mau bertobat, agar mau berhijrah, bahwa dunia diciptakan untuk dihancurkan, dunia itu sementara untuk tidak selamanya, tapi kita akan hidup yang selama-lamanya di akhirat. Syarat kehidupan bahagia, mati dengan gembira adalah mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.